Dan menurut Pak Ijal, jika Zaki sampai sempat menyentuh makanan atau minuman dari makhluk itu, ia bisa menjadi bisu seumur hidup. Konon makanan itu sebenarnya adalah sebuah kotoran manusia yang disulap agar tampak terlihat sangat lezat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mak Tilas, mengungkap sejarah, mitos, atau fakta. Teman-teman, kali ini saya punya sebuah cerita yang selalu berkembang di masyarakat dan menjadi mitos atau fakta ya di dalam masyarakat. Jadi cerita ini menceritakan sebuah makhluk gaib yang dipercaya suka mencuri anak kecil, yaitu makhluknya bernama Wewe Gombel. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, check it out. Kisah ini berawal di salah satu kampung, teman-teman. Jadi biasanya kalau di kampung itu pada sore hari atau menjelang maghrib biasanya sudah mulai sepi. Warga yang memiliki anak kecil akan segera mengajak anak-anak untuk masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan sangat rapat. Di kampung itu sudah seperti aturan yang tak tertulis. Semua karena cerita menyeramkan tentang hantu yang bernama Wewe Gombel yang dipercaya suka menculik anak kecil di waktu senja atau di waktu menjelang maghrib. Ada seorang anak laki-laki yang bernama Zaki, usianya baru 6 tahun. Seolah tak percaya dengan cerita itu, dan hari itu ia pulang dari mengaji agak terlambat karena mengikuti sebuah acara ulang tahun teman-teman di rumah temannya. Jalan pulang yang harus dilewati memang melewati perkebunan aren yang sunyi dan sangat gelap, teman-teman. Ibu Zaki pada saat itu memang lagi menunggu Zaki dengan cemas di rumahnya. Saat malam tiba dan Zaki belum juga pulang, keresahan berubah jadi kepanikan. Bersama suaminya mereka mulai mencari ke rumah teman-teman si Zaki, tapi hasilnya nihil, teman-teman. Ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, warga pun akhirnya ikut turun tangan untuk membantu pencarian si Zaki tersebut, teman-teman. Jadi memang ada isu yang beredar bahwa si Zaki diculik oleh Wewe Gombel. Salah satu tetangga menyarankan untuk memanggil Pak Ijal, sesepuh desa yang memang dikenal punya mata batin. Menurut Pak Ijal, Zaki tak jauh dari rumah. Ia berada di area kebun aren. Akhirnya warga pun membawa obor dan peralatan dapur, mengetuk-ngetuknya sambil memanggil nama Zaki. Dan cara ini juga dipercaya di masyarakat bahwa bisa untuk menjadi solusi mencari anak hilang yang dibawa oleh Wewe Gombel. Ketika pencarian dilakukan, tiba-tiba ayah Zaki melihat sepeda Zaki di tanah, dan tak lama kemudian seseorang itu melihat ke atas pohon, teman-teman. Zaki ada di sana, wajahnya cukup pucat, tubuhnya berlumpur, dan bajunya bukan yang dikenakannya pada pagi hari. Akhirnya ia dibawa pulang dengan penuh haru. Setelah tenang dan diruqyah oleh Pak Ijal, Zaki akhirnya bercerita. Jadi di kebun itu si Zaki mendengar suara cekikikan dan melihat sesosok wanita cantik di balik pohon. Wanita itu tersenyum, teman-teman, dan tiba-tiba membawanya terbang ke atas pohon tinggi itu, lalu memeluknya erat sambil menawarkan makanan dan minuman. Untungnya si Zaki menolak semua itu, dan menurut Pak Ijal, jika Zaki sampai sempat menyentuh makanan atau minuman dari makhluk itu, ia bisa menjadi bisu seumur hidup. Konon makanan itu sebenarnya adalah sebuah kotoran manusia yang disulap agar tampak terlihat sangat lezat. Sosok hantu itu dipercaya sebagai arwah Omas, wanita mandul yang dulu dibuang suaminya dan akhirnya bunuh diri secara tragis.
Karena kerinduan mendalam akan anaknya, arwahnya terus bergentayangan menculik anak-anak yang dianggapnya bisa menjadi pengganti anak kandung yang tak pernah ia miliki. Peristiwa ini membuat warga kampung semakin waspada. Kini semua anak diwajibkan pulang sebelum maghrib, dan setiap malam Jumat pengajian rutin digelar untuk mendoakan arwah Omas agar dapat beristirahat dengan tenang.